Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim asistensi mengajar SD Islam Baru di Makassar akan melakukan salah satu wawancara kepada tim supervisor di SD Islam Baru di Makassar. Beliau ini nama Ustazah Anini selaku tim supervisor di SD Islam Baru di Makassar. Sebelumnya kami mengucapkan syukur Ustazah atas kesempatan telah diberikan kepada kami bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai terkait supervisi pendidikan di SD Islam Baru di Makassar. Baik Ustazah, langsung saja kami memiliki beberapa pertanyaan untuk memperdalam pemahaman kami tentang supervisi di sekolah ini. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, apakah supervisi akademik sudah pernah dilakukan di sekolah ini? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kata halus ya. Jadi yang pertama ini sebagai kepala KPS di kepala lembaga pengembangan supervisi, di mana supervisi yang dari sekolah studi dan ini ini adalah supervisi pembelajaran dan supervisi langkah. Supervisi pembelajaran umum digunakan sebagai supervisi akademik. Menjawab pertanyaan tadi, apakah supervisi akademik pernah dilaksanakan? Alhamdulillah itu adalah agenda dari kami. Untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini kami sudah melaksanakan supervisi pembelajaran, sudah masuk di tahap kedua. Alhamdulillah. Target per semesternya itu kami melaksanakan 3 kali untuk 1 orang guru. Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Syukur atas jawabannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur atas kesempatan yang saya berikan. Saya ingin menanyakan siapa saja yang menjadi sasaran program supervisi akademik. Siapa saja yang menjadi sasaran program supervisi akademik? Baik. Siapa saja yang menjadi sasaran? Jadi semua guru yang mengajar di kelas itu yang menjadi sasaran supervisi akademik. Ya. Untuk sekolah Islam Baru dan Fikri, karena kami adalah sekolah inklusi yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, sehingga guru pendamping khusus juga disupervisi. Jadi bukan hanya guru mapel, guru walas, juga guru inklusi, ya, IPK, dan guru Al-Quran. Di sekolah kami karena kami ada program Al-Quran ya, jadi ada guru Al-Quran juga. Terima kasih Ustazah. Cukup jelas, syukur Ustazah. Baik, terima kasih telah menerima kami untuk berdiskusi Ustazah. Pertanyaan saya, apakah program supervisi sekolah juga dibuat? Iya, program supervisi sekolah kami buat 2 ya. Untuk tahun ajaran ini per semester itu bagi 2, program supervisi akademik dan program supervisi perangkat. Dan sekarang yang saya laksanakan adalah supervisi akademik yang kedua. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya syukur atas perhatian Ustazah kepada kami. Saya ingin bertanya, kapan pelaksanaan supervisi administrasi terhadap guru biasanya dilakukan? Kalau istilahnya ada supervisi administrasi ya, kalau kami namanya supervisi perangkat. Maka di sini artinya tools pembelajaran. Ya, jadi sekarang kita masih pakai kurikulum merdeka ya. Kalau yang dulu
Terima kasih saya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Pertanyaan saya, komponen apa saja yang tercantum dalam program supervisi akademik? Komponen apa saja yang tercantum dalam program supervisi akademik? Kalau komponen ya, jadi kalau di sekolah kami yang disampaikan ada guru inklusi, ada guru reguler. Jadi terutama untuk di guru reguler ya, kami tanyakan guru yaitu mulai dari TK sampai SMA yang non inklusi atau non guru BPK itu ada 28 indikator untuk diobservasi atau dinilai dalam supervisi akademik. Contohnya, jadi ini 28 indikator ini itu semacam standar pengajaran guru dari dalam kelas ya, apakah dia mengajarkan ketika dia mengajar di awal pembelajarannya itu si guru yang sangat menyampaikan pelajaran, kemudian memberikan persepsi dan penanganan pemantik ya kepada muridnya, kemudian mengkondisikan murid untuk belajar, kemudian bagaimana suara gurunya apakah terdengar jelas dengan memenuhi 3 aspek artikulasi, intonasi, dan volume. Jadi kami sebagai supervisor akan menilai apakah guru ini dengan kondisi kelas yang cukup besar, suaranya sudah memadai sampai 58. Itu pun kami nilai. Kemudian pergerakan guru mengikuti pembelajaran, itu juga salah satu indikator. Itu yang juga ternilai. Kemudian juga terkenal penyampaian materi sesuai dengan perencanaan. Apakah guru kan guru buat modul aja nih, bikin RPP kan atau lesson plan. Apakah yang dikonsepkan pada rencana pembelajaran itu memang dilaksanakan dalam kelas? Maka itu menjadi observasi dan penilaian. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya terstruktur sesuai dengan penggunaan metode pembelajaran berbasis riset. Karena sekarang sekolah Bafi itu adalah sekolah riset ya. Kami salah satu program unggulan kami adalah sekolah riset, sehingga pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas itu minimal menggunakan satu metode yang berbasis riset. Jadi tahu ya berbasis riset, contoh misalnya metode inquiry, discovery learning, PBL atau problem based learning, dan PJBL atau project based learning. Nah, salah satu dari 4 itu harus dihadirkan di pembelajaran guru. Itu mulai dari TK sampai SMA. Nah, kemudian selanjutnya mengaitkan materi dengan realitas.
learning dan belum selesai, maka next time atau next meeting kita akan lanjut dengan tahap berikutnya dari kegiatan belajar ini. Atau kalau misalnya saya menggunakan yang short, kemudian bisa bilang hari ini kita misalnya untuk bahasa Inggris, hari ini kita tentang things in the classroom ya. Next time teman berikutnya kita akan belajar things in the room. Jadi mengumumkan itu kepada muridnya, menyampaikan bahwa akan belajar apa nanti, ya, atau kegiatan apa nanti. Apakah itu dihadirkan? Itu juga pemahaman seperti itu. Terus selanjutnya desain ruang. Ini ya, desain ruang. Apakah guru sudah membuat setting ruangan ini yang kondusif untuk pembelajaran atau untuk pembelajarannya? Misalnya contoh, kalau dia mau menggunakan diskusi atau metode diskusi, bagusnya gurunya kayak apa? Gitu, ya. Jadi desain ruangannya harus memiliki kriteria sesuai dengan tujuan pembelajarannya, metode pembelajaran yang dipilih, dan akses guru. Ya. Selanjutnya, karena kami di sini adalah sekolah satu baru, maka kami akan memantau apakah materi yang diberikan dikaitkan dengan internalisasi dari Islam. Di sini perlunya adalah setiap pembelajaran, setiap materi itu harus ada pijakan dalil Al-Quran atau hadis atau kisah hikmah. Contoh misalnya matematika. Matematika membahas tentang pecahan. Nah, gurunya bisa nggak nyari dalil dari Al-Quran yang membahas tentang pecahan? Ada dalam surah Al-Muzammil. Silakan cari surah Al-Muzammil ayat 20 masalah. Nah itu di situ dikatakan bahwa kamu bangun di sepertiga malam atau 23 malam. Itu kan tentang pecahan. Sementara anak sedang belajar tentang pecahan matematika. Nah ini kita mau menerapkan pada diri kita bahwa itu ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi mau belajar matematika, sebetulnya matematika nggak ada hubungan sama Al-Quran. Pembagian kita akan suruh mereka untuk membuka di surah An-Nisa atau Al-Quran tentang warisan. Ya, itu salah satu penilaian atau masing-masing guru, masing-masing guru apakah dia membaca itu. Kalau misalnya mau belajar bahasa, karena di Nafsu ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya bahasa itu soal juga. Kami ciptakan kalian berbahasa sesuatu yang berbahasa yang lain. Kan ada itu. Itu Al-Quran. Kalau nggak nemu secara literate, kan dicari dalam hadisnya. Selama pembelajaran memberikan keterangan Islam, jadi apakah guru Ipan dan guru apa Munafi selama pembelajaran dia menerapkan karakter Islam itu? Apakah dia masuk ada sama kan guru mami itu tidak menerapkan salah, itu mencolek sederhana misalnya. Kemudian apakah di dalam proses pembelajaran guru sering mengucapkan kalimat thayyibah bersama Insyaallah, Alhamdulillah. Kemudian misalnya ada penelitiannya, kira-kira dia Insyaallah, ya. Nah itu yang juga masuk dalam indikator pengamatan supervisor. Kemudian mengawali, mengisi dan menutup pembelajaran dengan doa, salam dan kemudian mengintegrasikan nilai karakter sumber pada pembelajaran. Mungkin teman-teman kalau masuk kelas lihat display kelas di Davi ya, kalau di SD itu ada yang namanya sumber. Itu adalah program karakter building di sekolah kami. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin kalau di BUMN teman-teman tanya BUMN akhlak, sering baca kan kalau Pertamina ada tulisan akhlak, kalau BPDS tulisan akhlak, cari videonya nih, kita juga apa itu akhlak.
5 karakter atau budaya karakter yang kami harapkan bisa tertanam di murid-murid, ya. Selanjutnya, apakah di dalam pembelajarannya itu guru menghadirkan penerapan bilingual system? Ya, bilingual itu adalah bahasa Inggris bahasa Indonesia. Apakah guru meskipun dia guru bahasa Arab, kami harapkan dia bisa juga menerapkan bahasa Inggris, ya. Jadi, untuk understand, okay. Kalau malu, caranya boleh translate ke Inggris, ya. How are you today? Memulai dari materi pembelajaran dalam bahasa ini mulai kreatif dari pembelajaran observasi superficial. Apakah guru masuk di kelas sesuai jadwalnya atau apakah guru menyelesaikan pembelajaran itu tanpa guru tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas jawaban yang sudah sangat jelas, Ustazah. Itu tadi untuk supervisi pembelajaran reguler, beda sama yang industri, nggak seperti ini. Oke. Ustazah, syukur atas kesediaannya menjawab pertanyaan kami. Saya ingin menanyakan bagaimana tahapan-tahapan kegiatan supervisi akademik yang biasa dilakukan di sekolah. Baik, kalau tahapan supervisi akademik, kalau kami di semester ganjil ini, kami menerapkan supervisi yang terjadwal. Ya, apa itu maksudnya terjadwal? Karena mayoritas sekarang guru dari itu baru, sehingga kita membuat supervisinya itu terjadwal. Artinya ada appointment, ada janjian. Ya. Jadi seperti saya dan 4 orang pelatih KPS, kami punya guru, ya, setelah berarti masing-masing. Seperti saya yang 42 guru. Nah, dari 42 guru ini kami minta mereka mengirimkan jam mengajarnya, jadwal mengajarnya, kemudian ini tahapannya, ya, buat list. Di grup itu kami bikin list supervisi pembelajaran. Kami sampaikan bahwa semester ganjil ini target seorang guru, satu orang guru itu minimal dua kali supervisi akademik, ya. Idealnya mereka bisa hanya 3 kali, ya. Tapi kalau sudah bisa 2, alhamdulillah, kita progresnya bagus, ya. Nah, setelah mereka mengisi di grup list jadwalnya, maka kan ada jam-jamnya tuh. Nah, kalau di sekarang yang kami laksanakan ada 4 hari, mulai dari hari Senin sampai Kamis, itu total untuk supervisi. Hari Jumat itu jadwal untuk feedback. Jadi pelaksanaan supervisi akademik di Davi itu nggak sekedar supervisi sudah, gitu, ya. Tapi ada sesi yang namanya sesi feedback. Dia satu paket dengan supervisi. Seperti itu. Ya, jadi setelah mengisi list, kemudian di hari H, supervisor akan masuk ke kelas sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Kemudian untuk supervisi, kami melihat apa yang sudah dilakukan dulu sama proses pembelajarannya, dan setelah itu supervisor akan membuat laporan. Kami punya aplikasi laporan berdasarkan instrumen supervisinya. Dan setelah itu, selama biasanya sih 2-3 hari, kami akan memanggil guru yang sudah supervisi untuk melakukan feedback.
tahu oh seperti ini nanti yang akan diobservasi oleh supervisornya seperti itu. Ya. Syukur Ustazah atas jawaban yang diberikan sangat jelas. Syukur Ustazah atas kesempatan berbincang ini. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi supervisi akademik? Syukur. Bagaimana pas sekolah melakukan tindak lanjutnya ya? Oke. Jadi sistem supervisi yang ada di DAVI ketika tim supervisor sudah melakukan supervisi di aplikasi. Jadi aplikasi kami ini seperti ini ya. Jadi aplikasi ini kepala sekolah diberikan akses untuk melihat. Nah, nanti kepala sekolah akan melihat guru-gurunya yang mana yang nilai supervisinya masih kurang. Karena dari hasil supervisi ini, laporan supervisi itu kami punya kriteria ya. Ada kriteria yang sangat baik dengan skor 93 sampai 100. Kemudian 92 sampai 90 mundur ya. Countdown itu jadi mundur dari 84 sampai 92 itu kategori B. Kemudian 75 sampai 82 itu kategori C, cukup. Under 75 itu dianggap masih kurang. Nah, nanti itu kepala sekolah yang akan melihat. Kami pun juga membuat laporan general ya kepada kepala sekolah dan rekomendasi. Nanti kepala sekolah tinggal melihat gurunya yang mana. Jadi di sini juga terpetakan ya, terpetakan guru yang masih membutuhkan pelatihan, penguatan, pengembangan teknik mengajar. Dan itu nanti akan diteruskan ke SDM, ya, departemen SDM yang akan, karena di DAVI itu yang melakukan pelatihan itu adalah departemen SDM. Pelatihannya kayak apa? Social request unit masing-masing. Gitu. Syukur Ustazah atas jawaban yang diberikan. Ustazah, syukur atas ketersediaan Ustazah memberikan informasi berharga. Pertanyaan saya, adakah bimbingan dan arahan yang diberikan kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi? Bimbingan kepada Bimbingan dan arahan yang diberikan kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi. oke, baik. Jadi tools atau instrumen dan rubrik supervisi akademik ya, dan administrasi itu sebelum jadi aplikasi itu disosialisasikan ke pimpinan unit semuanya. Apakah mereka setuju, apakah mereka sepakat dengan instrumen rubrik-rubrik poin-poinnya. Dan ini biasanya kami integrasikan juga dengan instrumen dari dinas pendidikan. Ya. Jadi karena kan sebenarnya tugas supervisor itu adalah salah satu tupoksinya kepala sekolah. Kalau di sekolah
Syukur Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya, bagaimana kepala sekolah memfasilitasi kebutuhan guru yang muncul dari hasil supervisi akademik? Kebutuhan guru yang muncul dari hasil supervisi akademik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, jadi dari hasil supervisi serta feedback, kami akan menyampaikan kepada kepala sekolah rekomendasi. Jadi rekomendasi apa? Kan begini, ada yang namanya supervisi klinis, ya, itu adalah rekomendasi atau RTK rencana tindak lanjut dari supervisi reguler. Misalnya setelah dilaksanakan 2 tahapan, ternyata guru ini belum melakukan atau belum mengalami progres yang baik, belum terlalu signifikan perubahannya, ya, peningkatannya, maka kami sampaikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah meskipun memang tidak melakukan, mereka bisa mengakses melihat tuh, ini guru fulan ini supervisi satunya skornya 60, supervisi keduanya skornya 70, belum terlalu signifikan. Nah, ini dia akan mengambil guru yang bersangkutan, akan masalahnya, ya. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa guru seperti itu, maka kepala sekolah akan melakukan koordinasi dengan KPS dan SDM untuk merekomendasikan pelatihan yang dibutuhkan. Pelatihan apa? Ya, misalnya pelatihan KBM, pelatihan kompetensi dasar mengajar. Bisa saja mungkin guru ini ternyata memang guru baru yang fresh graduate, gitu ya. Jadi dia butuh. Ada lagi? Jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustazah, syukur atas jawaban yang diberikan kepada kami.